Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Budi Irawan. Kali ini saya sedang membuka channel baru, yaitu tentang membahas YouTube. Ya, membahas YouTube. Jadi di sini saya buat karena ada beberapa grup yang menyarankan saya coba dong buat grup yang membahas tentang bagaimana caranya sukses dalam YouTube. Ya, kalau dibilang sukses, saya juga sebenarnya sebagai pemula. Tapi sebagai pemula, saya mempunyai banyak pengalaman, yaitu contohnya seperti ini, saya mempunyai banyak akun, tapi ada juga sudah yang beberapa channel saya ini yang sudah di monetize. Oke, sekarang saya masih masuk ke akun saya yang masih baru-baru ini saya buat ya. Jadi saya kali ini akan menyarankan Anda bagaimana sih caranya membuka channel awal kali. Pertama, sebelum kita membuka itu harus dipikir-pikir dulu kategori apa yang harus kita buat dalam konten kita ini, yang kita bisa perkirakan bahwa setiap minggu itu kita bisa menghasilkan satu video. Ya, contohnya kita masuk seperti ini aja ya. Kita perhatikan, saya mengambil contoh video di sini. Kita perhatikan sebelum kita membuka channel baru, kita harus perhatikan dari kategori yang ada di sini. Nih ya. Di sini apakah konten kita ini nanti berbau berita atau politik, blog dan orang, cara gaya, film animasi, game, hewan peliharaan, hiburan, komedi, mobil otomotif, dan musik, monoprofit, aktivisme, olahraga, pendidikan, perjalanan dan acara, atau sains dan teknologi. Nah, jadi patokan kita itu sebenarnya harus ke sini dulu ya. Kita perhatikan apakah kemampuan kamu dalam membuat video itu memasuki kategori ini. Saran saya, jangan campur-campur. Bila kontenmu itu menyangkut dengan musik, ya udah semuanya harus berbau musik. Jangan habis membuat video musik besoknya video makan-makan, yang nggak nyambung, nggak sesuai kategori. Nanti di penelusuran YouTube kita akan kalah dengan yang sudah konsisten dalam penguploadan ke YouTube. Oke, kita masuk ke contoh lain lagi, ke infonya sini ya. Kita perhatikan di sini saya membahas tentang editan-editan ya. Berarti semua judul yang saya buat ini membahas tentang editan. Kalau kita masuk ke kategori ya, saya menggunakan how atau cara. Kita bisa lihat di pengaturan lanjutan seperti ini. Karena punya saya itu adalah tutorial bagaimana cara mengedit video, ya berarti saya memasuki kategori tata cara dan gaya ya. Karena ada tips-tips di situ cara mengedit. Jadi saya mengambil kategori cara dan gaya. Itu pun saya usahakan konsisten dalam pembuatan kategorinya. Jadi semua video saya di sini semuanya berbau editan. Bahkan semua judul yang ada di video saya sini mempunyai kata kunci SEO, yaitu tutorial KineMaster. Coba perhatikan semua video saya ini semuanya berjudul KineMaster Effect ya. Terkadang kalau kita menyamakan judul-judul orang, kita kalah saing, karena trending topik dalam dashboard YouTube itu biasanya adalah yang terbanyak view-nya dan terbanyak interaksinya, seperti like, komen, ya seperti itulah. Kita kalah dengan orang-orang yang besar seperti itu. Tapi nggak masalah, lebih baik menurut saya kita itu membuat ciri khas sendiri. Tapi dengan syarat kita harus mengetahui harus kemana kita share. Oke, kita lanjut lagi. Karena video kali ini saya ingin menunjukkan bagi pemula itu harus apa sih yang dipersiapkan dulu. Pertama, thumbnail ya. Thumbnailnya itu kalau bisa harus jelas. Sorry kalau punya saya ini kan namanya baru buka, saya cuman baru mengisi sekian banyak ini aja, masih belum modif thumbnail. Tapi thumbnail dalam pembukaan YouTube itu sangat berpengaruh. Itu termaksud dalam kunci SEO. SEO itu kita harus fokus bagaimana caranya membuat judul yang membuat orang tertarik harus mengklik. Deskripsinya itu terkadang membuat orang tertarik adalah apakah video ini sebenarnya menyertakan link download atau gimana. Apakah link tersebut juga, apakah video tersebut juga terkena hak cipta. Nah, biasanya itu sudah ada orang cari. Terus, yang jangan kita sampai lupa pertama kali membuat adalah kita harus konsisten. Contoh,
Saya membuat banyak akun karena saya nggak mau campur-campur video saya sebenarnya ya. Kalau sudah komedi ya semuanya komedi, tentang vlog-vlog semuanya, tentang musik-musik semuanya. Nah, jadi seperti ini channel yang akan saya buka pertama kali karena ini permintaan dari grup YouTubers Indonesia ya. Karena saya disuruh membuat, nanti juga saya akan membuat video tentang bagaimana caranya menghindari hak cipta ya, terkena hak cipta, dan kita juga bisa menghindari bagaimana caranya video kita itu bisa lolos dari hak cipta ya, seperti itulah. Terus nanti juga saya akan membuatkan bagaimana sih membuat kata kunci SEO yang bagus ya, agar mudah ditemukan dalam penelusuran YouTube, dan juga statistik yang mana yang bagus pada saat. Nah, statistik ini sebenarnya membantu kita dalam pencarian kata kunci. Contohnya saja saya ambil di sini, kita ambil di analitik, lihat di penemuan. Karena channel saya ini adalah berbasis komedi ya, komedi berbahasa Banjar, kita bisa menemukan kata kunci yang sering orang tulis dalam YouTube, yaitu contohnya seperti ini. Coba perhatikan. Karena video saya ini lebih banyak Rosi bahasa Banjar, kita perhatikan bahwa di bawah-bawah ini adalah kata kunci sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk membuat judul. Kita perhatikan di sini. Saya biasanya membuat judul berdasarkan istilah penelusuran di sini ya. Yang bisa kena itu gimana. Terus playlist jangan lupa di bagian bawah. Kalian perhatikan ya. Di bagian playlist. Video lucu Handil TV, upload dari Handil TV. Jadi punya saya itu yang sering saya share ke Facebook adalah yang ini ya, nih, yang itu yang paling sering saya share, bahkan 81%, lebih banyak dari yang lain. Ini tidak pernah saya share, tapi orang lain akan memutarnya atau mencari-cari profil channel kita. Jadi kita akan tahu apa-apa sih yang sering orang kunjungi dalam channel kita. Oke, terus di sini kita perhatikan hal yang paling penting saat pada peninjauan monetisasi. Kita bisa lihat di sini sumber eksternal kita itu berdasar dari kecurangan atau gimana. Yang jelas kita tidak bisa memintar-mintari YouTube, sedangkan YouTube itu mempunyai orang-orang yang sangat pintar. Mereka juga mempunyai Google Analytics yang sangat akurat. Jadi kita susah untuk menghindari menghindari dari peninjauan-peninjauan mereka. Coba kita perhatikan. Kenapa sih banyak yang bertanya apakah sumber dari Facebook itu berpotensi menggagalkan kita dalam peninjauan monetisasi? Ya kalau begitu kalau menurut saya, ngapain YouTube mengadakan tombol share ke Facebook dengan WA? Nah, istilahnya tuh seperti itu. Cuman kalau kita men-share ke Facebook, usahakan jangan sampai kena spam ya. Spam itu sangat ketahuan pada saat di analitik YouTube, karena di situ terbaca bahwa yang nge-subscribe kita itu tidak menonton atau tidak menyelesaikan tontonan mereka, langsung menekan tombol subscribe, itu bisa terbaca spam. Bahkan ada juga yang sudah nonton 3 menit tekan tombol subscribe tetap terbaca spam. Itu seperti apa? Karena apa ya? Kalau menurut saya, setiap orang yang men-share ke Facebook itu mereka wajib menonton dulu sampai selesai. Kalau video itu berdurasi 5 menit, ya selesaikan dulu 5 menit. Terus di bagian akhir kita tekan tombol subscribe. Jadi seperti itu. Karena saya pernah mencoba pada teman sub for sub itu ya. Kalau menurut saya sih sub for sub itu membunuh channel kita pada saat setelah monetisasi. Karena apa? Orang berfokus kepada subscriber bukan view. Padahal pada saat kita sudah monetisasi, yang paling penting itu adalah view bukan subscribe. Bahkan ada saya menemukan video orang yang subscribe-nya itu cuma 1000 tapi view-nya jutaan. Itu seperti apa? Terkadang penonton ini tidak perlu yang namanya subscribe, tapi mereka sudah tertanam bahwa di beranda mereka sudah sering muncul punya kita, jadi mereka tidak perlu subscribe. Jadi itulah YouTube sekarang sebenarnya memakai itu, apa yang sering kita buka, dan video tentang itu yang bakalan sering keluar di beranda YouTube kita meskipun tanpa subscribe. Contohnya saja pengalaman saya mensubscribe
tidak mensubscribe lagu-lagu Indonesia. Tidak ada yang saya subscribe. Tapi pada saat saya membuka YouTube, selalu saja yang muncul adalah lagu-lagu yang sering saya putar tanpa di subscribe. Jadi ada juga para YouTuber yang sebenarnya mementingkan gak perlu di subscribe, nanti timbul sendiri beranda kita. Ya, jadi istilahnya syarat tersulitnya itu sebenarnya adalah di 4000 jam. Jadi kalau 4000 jam itu kita tidak tercapai, istilahnya ya udah, kita, karena 4000 jam itu sebenarnya adalah kunci monetisasi, bahwa channel kita itu sebenarnya membuat orang tertarik. 1000 subscriber itu adalah syarat kedua, bahwa itu adalah standar minimal mereka. Ya, kalau menurut saya sih seperti itu ya. Karena channel saya yang dimonet itu lebih mementingkan view. Soal subscribe itu belakangan. Intinya kalau membuat channel itu jangan terpatok kepada monetisasi, tetapi fokuslah kepada konten kita. Apakah konten kita ini bisa membuat orang men-share video kita? Nggak perlu yang namanya kita capek-capek nge-share, tapi orang yang nge-share. Itulah visi dan misi kita dalam membuat channel YouTube. Jangan ngemis-ngemis subscriber, karena akan membunuh masa depan channel pada jam tayang masa mendatang. Oke, untuk video selanjutnya kalian bisa request. Saya membuat ini bukan karena saya hebat atau gimana, karena saya juga mempunyai pengalaman yang sama, pernah gagal dan juga ada juga yang berhasil, bahkan jatuh bangun. Jadi saya membuat video ini berdasarkan dari request grup YouTubers Indonesia di Facebook. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.